Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Ta'alum wa ta'lim wa tadabbur wa tadhkir wa naf'a wa intifa' wa ifadah wa istifadah wa la tamasuki bi kitabina wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala yadil futu wal madu wal uswata wa tanasuh wa sallallahu jasadi wa ruh la hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bil khusus ila rahim wa alimul musannif Sayyid Syekh Muhammad bin Muhammad al-Ghazali wa Sayyid Syekh Ahmad bin Muhammad al-Zakir. Allah yadda syukur rahmat wa yasmuhu bina wa ila Allahi wa syaikhina wa syaikhina wa mu'allimina fid wa ustadzina ajma'in. Allah yadda syukur rahmat wa yasmuhu bina wa yanfa'una bi asrarihim wa amwalihim wa rabbihim wa nabadihim fi dunya wa akhirah bisirri asraril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Hadirin Bapak Ibu yang kami muliakan, dikarenakan kita pada saat ini sudah berada di bulan Sya'ban, insyaallah tidak akan lama lagi kita menyambut bulan suci Ramadan. Saya pada pagi hari ini kita tidak akan membahas mengenai fikih tentang sholat yang sebagaimana menjadi rutinan kita, tapi sedikit kita mengulas atau mengupas bagaimana tentang bulan Sya'ban dan apa nanti yang akan kita persiapkan di bulan Ramadan. Mudah-mudahan dengan bekal ini kita bisa menyambut dengan sebaik-baiknya, menyambut dengan riang gembira dengan hadirnya datangnya bulan Ramadan, dan sehingga sesuai dengan sabda Nabi, man fariha bi dukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'ala niran, maka siapa orang yang dia senang gembira dengan kehadiran kedatangan bulan Ramadan, Allah akan jauhkan jasadnya dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, saya sedikit mengutip dari kitab Mukasyafatul Qulub karangan Sayyid Syekh Imam Ghazali Hujjatul Islam. Beliau di sini menerangkan bagaimana keutamaan bulan Sya'ban. Sya'ban ini sekarang yang kita sedang berada di dalamnya. Bulan Sya'ban, Rajab sudah kita lalui. Sya'ban yang sekarang kita berada di dalamnya, Ramadan yang insya Allah nanti kita akan sampai kepada bulan tersebut. Ya. Sebagaimana Rasul ketika datang bulan Sya'ban itu, bulan Rajab di akhir, maka Nabi selalu berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahkanlah kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, dan sampaikanlah kami kepada bulan suci Ramadan. Apa bulan Sya'ban itu? Sya'ban itu sumia Sya'ban, dinamakan bulan Sya'ban li'annahu yatasya'abu minhu khairun katsirun, dikarenakan banyak bercabang-cabang kebaikan pada bulan ini. Kebaikan yang luas, khairun katsirun, banyak sekali macam kebaikan yang ada di bulan ini. Yatasya'ab itu bercabang, ya, mencar gitu. Disebut Sya'ban itu karena orang kalau berpencar itu namanya yatasya'ab. Air mengalir, kemudian air itu berpencar, itu namanya yatasya'ab. Ya, Sya'aban diambil dari kata sya'aban. Ya. Maka di sini kata ulama, orang terdahulu, orang-orang zaman jahiliyah itu menamakan bulan Sya'ban ini karena di sini banyak kebaikan, ya,
berbagai macam kebaikan terdapat di bulan ini. Mushtaqun minasy'abi bi kasri syin minasy'abi, ya, diambil dari kata asy-syi'bi, asy-syi'bun. Namanya syi'bun ini berarti golongan-golongan, ya, gerombolan-gerombolan, itu namanya syi'b. Wa huwa tariqul jabal, dan juga syi'b bisa diartikan jalan gunung, ya, jalan gunung, jalan menuju puncak gunung, itu namanya syi'bun bisa juga. Fa huwa tariqul khair, dan itulah jalan kebaikan. Nah, yang namanya kebaikan itu berat mendakinya, Pak. Ya. Kenapa disamakan antara jalan kebaikan dengan jalan menuju puncak gunung? Karena memang orang yang menuju arah kebaikan itu dia dalam keadaan berat melaksanakannya itu. Baik saat melaksanakan, ya, konsisten, kontinu, artinya istiqomah di dalam menata jalan di kebaikan tersebut, seperti mana orang yang berjalan menuju puncak gunung, ya. Di antara kita, ya, tapi kalau ada orang yang sudah sampai di atas, maka segala sesuatu yang dilihat oleh dia hanyalah kecil, ya. Kenapa yang di bawah itu kelihatan besar? Karena posisi kita masih di bawah. Tapi kalau sudah sampai puncaknya di atas gunung, segala yang kita lihat adalah kecil, dan yang kita pandang itu adalah indah, ya. Tapi kalau di bawah kayak tadi, Pak, ya, semak belukar kita lihat, ya. Kemudian yang namanya batu bebatuan, sesuatu yang tidak teratur kita akan lihat, ya. Kekurangan pun akan terlihat di mata kita. Tapi kalau kita sudah sampai di atas, maka kita sudah di ujung kebaikan, tidak akan kita bisa lihat lagi kekurangan. Nah, ini sebenarnya persiapan bulan Ramadan kita diantaranya adalah mempersiapkan, ya, baik dari segi fisik dan juga segi ketakwaan kita agar fokus kepada jalan kebaikan, ya, fokus kepada jalan kebaikan. Jadi sekarang ini banyak orang yang mempersiapkan secara materi, secara kebutuhan, secara fisik, tapi jarang orang yang memperhatikan kesiapan, ya, kesiapan jiwanya, kesiapan batinnya untuk fokus menghadapi kebaikan. Ya. Ramadan ini kata Nabi sama seperti tamu, ya, tamu itu bagaimana tuan rumah, ya. Kalau tuan rumahnya dia menyambutnya dengan baik, kemudian tuan rumahnya itu, ya, membuat tamu tersebut menjadi betah, insya Allah tamu itu akan betah di rumah kita. Tapi kalau ketika tamu datang ke rumah kita, kita cuekin, kita abaikan, ya, tamu juga lama-lama kan kesinggung, ya. Tamu kesinggung dan tarhib menyambut bulan Ramadan, berarti seperti tamu. Kalau kesinggung maka dia gak akan betah sama kita, gak akan betah lama-lama tinggal di rumah kita. Nah, begitu pula tuh orang yang menyambut bulan Ramadan, ya, dia ketika tidak siap dengan dirinya, maka dia akan terasa lama Ramadan itu, ya. Akan terasa lama. Tamu yang lama di rumah kita gak senang, rasanya lama benar. Yang kita rasakan, ya Allah, kok tamu gak pulang-pulang, kan gitu, Pak. Walaupun hanya sejam di rumah, tapi udah kayak berasa 3 jam. Nah, kalau kita merasa senang dengan tamu di rumah, apa coba yang kita katakan? Kita akan bilang, nggak terasa ya Mas, sudah jam 12 saja, baru 5 jam itu di rumah, ya. Nggak terasa ya, kita udah jam 12 siang, ya. Padahal sudah 5 jam di rumah, berasanya baru kayak setengah jam. Karena tamu yang datang ke rumah kita sangat senang, bahagia, dan menyambutnya dengan luar biasa. Inilah, ya, salah satu cerminan bagaimana kita menyambut bulan Ramadan. Nah, di bulan Sya'ban ini Rasulullah SAW berkata,
idza dakhala Sya'ban fatahharu anfusakum wa asanu niyatakum fih. Kalau telah datang kepada bulan Sya'ban, maka bersihkan jiwamu. Fatahharu anfusakum, bersihkan jiwa kita. Maka nanti kalau kita ya bulan Ramadan itu litadhirul qulub wa litadhirun nafs wa litadhirul ajsad. Ya, kata ulama, apa kelebihan misalkan fungsi bulan Rajab? Ya, apa kegunaan bulan Rajab? Litadhirul ajsad, untuk membersihkan jasad, membersihkan fisik kita. Untuk apa? Dalam rangka menyambut bulan Sya'ban, litadhiru an-nafs anfusakum, untuk mensucikan jiwa. Kalau udah fisiknya suci, jiwanya suci, maka tinggal kita masuk bulan Ramadan, litadharul qulub, mensucikan hati. Bagaimana hati mau suci kalau jiwanya masih kotor? Bagaimana kalau jiwanya mau bersih kalau fisiknya masih kotor? Jadi bulan Rajab adalah membersihkan diri kita, membersihkan fisik kita. Ya. Makanya di bulan Rajab itu orang dilarang berbuat maksiat. Orang itu kalau berbuat maksiat, dosanya double, karena dia syahrullah, bulannya Allah, bulan haram. Ya. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya bilangan bulan itu ada 12 di sisi Allah Subhanahu wa taala. Minha arba'atun hurum, 4 di antara 12 ini adalah bulan haram. Salasatun mutawaliyat wa wahidun sardun, 3-nya berturut-turut, 1-nya terpisah. 3 berturut-turut. Apa itu 3 berturut-turut? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, terus dia tahu bu? Muharram. Ya. Kemudian yang 1 terpisah, bulan apa itu? Rajab. Bulan Rajab terpisah sendiri. Ya. Rajab, setelah Rajab Sya'ban. Ya. Rajab ini sebelumnya Jumadil Tsani. Ya. Maka setelah itu Rajab baru Sya'ban. Jadi dia terpisah sendiri. Syahrul, bulan agung, ya, bulan yang luar biasa. Pada saat itu Allah mengharamkan semua umat muslim pada bulan haram berperang, ya, meneteskan darah haram. Makanya bulan Rajab ini dikenal dengan Al-Asam, bulan yang bisu. Tidak melakukan apa-apa di jasad ini yang berupa maksiat. Mau berperang, mau menyakiti orang, mau ghibah, mau zolimin orang, pokoknya sifat yang mana fisik kita nih ya melakukan maksiat itu sangat-sangat dilarang, melebihi daripada bulan-bulan yang lain. Makanya membersihkan fisik kita dengan menahan dari maksiat itu di bulan Rajab. Nah sekarang masuk bulan Sya'ban, ya, bulan Rajab kita tahu kelebihannya Bapak Ibu ya. Kemarin Isra Mi'raj diberangkatkan Rasulullah minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Kemudian dari mulai Masjidil Aqsa jalan lagi Rasulullah menuju Sidratul Muntaha, bahkan ila qaba qausaini aw adna, ya, sampai hanya dimensi di mana bertemu antara Allah dengan Rasulnya. Tidak ada makhluk yang lain yang bisa menembus itu. Malaikat Jibril, malaikat Mikail yang menemaninya pun tidak sanggup. Ya hanya di Sidratul Muntaha saja batasannya.
Rasul masih bisa naik terus ke atas bertemu dengan Dzul Jalali wal Ikram, Zat yang maha agung, yang maha luhur, maha mulia, Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, itu terjadi di bulan Rajab. Ya. Dan juga di antara peristiwa yang terjadi di bulan Rajab, apalagi ini jarang orang yang tahu, ya, jarang orang yang tahu keistimewaan di bulan Rajab. Syahrullah itu pertama memang karena ada peristiwa Isra Mi'raj, yang kedua Bapak Ibu, Sayyidah Aminah. Sayyidah Aminah itu siapa? Siapa? Ibunya Nabi. Ya. Bapaknya Abdullah, ibunya Aminah. Ya, Abdullah berarti hamba Allah, Aminah berarti orang yang dipercaya. Makanya anaknya jadi Al-Amin, ya. Jadi Al-Amin, orang yang bisa dipercaya, karena ibunya aja Aminah, bisa megang amanah. Ya. Perpindahan, ya, perpindahan cahaya, ya. Perpindahan cahaya daripada sulbi Abdullah. Ya. Laki-laki itu kalau menyimpan, ya, apa bahasanya, ya, sperma, dan juga menyimpan cikal bakal anaknya itu di punggung, ya. Yakhruju min baini sulbi wat tarahim, kata Allah Subhanahu wa taala. Itu pertama kali perpindahan, ya, dari bapaknya Abdullah kepada rahim ibunya Aminah, itu tepat di bulan Rajab. Tepatnya di bulan apa? Rajab. Rajab, dan itu adalah pada malam Jumat pertama bulan Rajab. Maka genap ketika Nabi lahir di bulan Rabiul Awal. Bapak itu, Bapak Ibu coba itu, ya. Habis Rajab apa? Rajab satu, ya, 1 bulan, ya. Rajab, Syaban, Ramadan, terus Syawal, terus Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul 9. Hitung lagi, ya, ulang lagi, ya. Makanya tepat ketika Rabiul Awal Nabi lahir. Rajab 1, kedua Sya'ban, ya, bulan kedua Sya'ban, bulan ketiga Ramadan, keempat Syawal, kelima Dzulqa'dah, keenam Dzulhijjah, kemudian Muharram ke-7, habis Muharram Safar ke-8, terus Rabiul Awal 9. Wanita mengandung berapa bulan? 9. Rasulullah tepat, makanya bulan Rajab pada Jumat pertama perpindahan, ya, cahaya Nabi, nur cahaya Nabi dari bapaknya Sayyid Abdullah berpindah ke rahim ibunya Siti Aminah. Itu di malam Jumat pertama dihitung oleh kita, maka pas tepat Rabiul Awal tanggal 12. Biasanya perempuan melahirkan 9 bulan 10 hari, ya, 9 bulan berapa? 10 hari. Maka disitulah lahir junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tapi itu lahir secara apa? Secara fisik. Adapun perpindahan dari Abdullah ke Aminah, nah, inilah jarang orang mengungkap hal ini. Ya, jadi kapan pertama Sayyidah Aminah positif? Kira-kira gitu. Ya, kapan Sayyidah Aminah positif mengandung Nabi kita Muhammad SAW? Tepat di bulan Rajab. Makanya bulan Rajab termasuk bulan
yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena ada berkaitan dengan kekasihnya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Paham ya? Ya. Para hadirin jamaah, itu bulan Rajab ya. Kemudian bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban ini kita disuruh fatahhiru anfusakum. Nah, disucikan ya, dibersihkan jiwa kita. Dan juga kata Nabi wa ahsinu niyatakum fi, dan perbaikilah ya niatmu di dalam bulan itu. Ya. Maka bulan Sya'ban ini fatahhiru anfusakum, salah satunya adalah dengan kita mensucikan jiwa kita, meminta maaf biasanya ya kepada orang-orang yang terdekat dengan kita. Nah, makanya ulama-ulama dulu kenapa kalau bulan Sya'ban dianggap bulan ruah? Ya, sebab ada hadis Nabi ini ya, yang mengatakan fatahhiru anfusakum. Ya, jiwa kita harus bersih, tidak punya kesal, dendam, tidak punya rasa bagaimanapun kepada sesama. Ya, makanya kan diadakan misalkan apa disebutnya kalau bahasa orang-orang saya di sana tawakufan. Ya, dengan adanya penutupan kemudian kita bermaaf-maafan antara satu dengan yang lainnya, atau bahasa mungkin di sini ruahan. Ya, ruahan itu bukan kita mau menyambut Ramadan, ya, kemudian kita bermaaf-maafan, minta maaf kepada tetangga, minta maaf kepada orang tua, ya, demi apa? Mensucikan jiwa kita. Suami minta maaf sama istri, istri terlebih-lebih minta maaf sama suami. Ya, bu, sudah minta maaf sama suami belum? Suami ini jawab aja duluan. Ya, belum. Ya, dari bulan Sya'ban, bu ya. Kalau masih ada orang tua, makanya ya ini biar kita tahu. Saya menjelaskan ini, menerangkan ini biar tahu. Oh, ternyata guru-guru kita ya terdahulu itu kalau bulan Sya'ban mengajarkannya ruahan, ya bukan sembarang amalan, itu ada dalilnya, ya ada rujukannya. Karena perintah Nabi fatahhiru anfusakum. Gimana mau nyambut Ramadan kalau kita semua masih pada punya sakit hati, punya hati yang kotor, masih punya dendam, masih punya benci sama orang, ya, masih kita putus silaturahim, gimana ceritanya itu? Nah, makanya para ulama kita dulu dikumpulkan untuk bulan ruahan itu, dikumpulkan, ya, di mana? Di masjid. Ya, daripada satu-satu kita ke rumahnya itu kan lama. Akhirnya dikumpulkan, nanti halal bihalal lain lagi. Karena dalam bulan Sya'ban ini biar supaya kita tidak ada keles, kalau kata orang sekarang, tidak ada selisih, ya, tidak ada permusuhan, tidak ada saling benci membenci. Ya. Maka ini yang dilakukan oleh para guru-guru kita terdahulu, para ulama terdahulu. Ya. Minta maaf kita, wabil khusus kepada rumah ya yang ada di dalam penghuni rumah kita itu, kepada anak, kepada suami, suami kepada istri, kepada anak, ya kita sebagai adik kepada kakak, kakak juga minta maaf kepada adik, ya demi apa? Membersihkan jiwa kita. Ya. Jiwa ini kan kotor karena terlalu banyak yang kita tahan, terlalu banyak yang kita pendam. Ya. Jiwa kita jadi kotor. Jadi terlalu banyak yang kita pendam. Ya. Makanya ini apa namanya perintah Nabi. Ya. Hadis ini riwayat Imam At-Tabarani dalam kitabnya Al-Awsat dari Sayyidah Aisyah, istri baginda Nabi Muhammad SAW. Wa fin Nasa'i, kemudian bulan Sya'ban ini juga dalam riwayat Imam Sunan An-Nasa'i bin hadis Usamah, daripada hadis Usamah radhiyallahu anhu, qultu ya Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, lam araka tasumu min syahri min asyhur ma tasumu min Sya'ban,
ya Rasulullah, aku tidak pernah melihatmu puasa pada bulan tertentu itu lebih banyak daripada bulan Sya'ban. Ya. Qala, Rasulullah menjawab, zalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan. Kata Rasulullah, ya Usama, ketahuilah bulan Sya'ban ini bulan yang banyak dilupakan banyak manusia. Ya. Banyak manusia melupakan bulan ini, kata Nabi. Ya. Sedangkan bulan ini adalah bulan antara Rajab dengan Ramadan. Kenapa manusia banyak yang lupa? Karena tidak mengenal bagaimana kelebihan keistimewaan bulan ini. Makanya saya sampaikan bulan ini, Sya'ban dulu, biar kita tahu. Tidak kenal maka kita tidak tahu betapa agungnya bulan Sya'ban. Kita anggap ini bulan biasa saja. Padahal di sini banyak kebaikan. Kata Nabi apa? Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu li rabbil alamin. Pertama, yang paling penting kata Nabi, kenapa aku puasa banyak di bulan Sya'ban ini? Karena bulan Sya'ban adalah bulan diangkatnya amal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab ada seorang ulama Mekah, beliau namanya Profesor Dr. Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani, mengarang kitab, satu kitab khusus, Pak. Mada fi Sya'ban. Ada apa di dalam bulan Sya'ban? Khusus kitab itu. Saya punya kitab itu. Nah, kata beliau apa? Kita sebagai manusia ini ada namanya penyerahan amal secara mingguan. Ada juga penyerahan amal kepada Allah secara tahunan. Nah, kalau mingguan itu sesuai hadis Nabi. Nabi katakan, ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, kenapa engkau puasa hari Senin dan kenapa engkau puasa hari Kamis? Nabi jawab, hari Senin aku berpuasa, fihi wulidtu, karena pada hari itu aku dilahirkan. Adapun hari Kamis, li'anna fihi turfa'ul a'mal, karena hari Kamis itu diangkat amal kita, dipaparkan, disodorkan, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala selama seminggu. Maka kata Nabi, wa uhibbu an tarfa'a amali wa ana shaim. Sedangkan aku sangat senang, sangat suka ketika amalku dilaporkan kepada Allah, amal mingguanku dilaporkan kepada Allah, maka aku dalam keadaan kondisi puasa, artinya keadaan beribadah kepada Allah. Ada juga amal yang sifatnya laporan tahunan. Jadi ini penutupan buku gitu, kalau kata orang minus, Pak. Penutupan buku tahunan selama 1 tahun. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan itu diaturkan, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dilaporkan, maka kata Nabi, fa uhibbu ayyurfa amali wa ana shaim. Nah, maka aku sangat menyukai ketika amal tahunan aku diangkat, maka aku dalam keadaan puasa. Nah, hadis Nabi ini kata Sayyid Muhammad bin Al-Maliki Al-Hasani, kok ada 2 hadis yang mengatakan satu diangkat amalnya Yaumul Khamis, yang satu diangkat amalnya pada bulan Sya'ban. Nah, ulama menerangkan, menjelaskan bahwa pada hari Kamis pengangkatan amal manusia kepada Allah Subhanahu wa taala per minggu. Adapun tiap tahun itu Allah angkat pada bulan Sya'ban. Nah, jadi bulan Sya'ban ini termasuk bulan yang Nabi sering puasa. Jadi Bapak Ibu, kalau di bulan Sya'ban ini kita masih bisa puasa Senin Kemis, laksanakan. Satu, pertama adalah niat puasa Senin Kemis. Yang kedua bisa diniatkan puasa bulan
Sya'ban. Jadi bisa double yang ini, ya. Bapak Ibu silakan, ya. Dan juga bahkan mohon maaf, bisa lagi di triple. Apa? Dengan apa? Puasa qadha. Ini yang belum pada qadha, ibu-ibu terutama yang masih punya utang, masih ada utang, Bu? Utang apaan? Utang puasa atau utang duit atau utang baju ini? Tiga-tiganya dong. Utang duit, utang baju, utang juga sama puasa. Ya, kita juga sama Pak. Mungkin yang tahun lalu sakit, ya, yang tahun lalu ada udur atau lagi safar, kemudian kita buka puasa. Ya, silakan, mumpung masih ada waktu bulan Sya'ban nih, bisa dirapel. Rapelnya gimana? Pertama, niat qadha. Kedua, kalau kita bertepatan melaksanakan di hari Senin, maka akan mendapatkan pahala sunnah Senin. Kemudian diniatkan juga puasa sunnah bulan Sya'ban. Nabi karena berpuasa bulan Sya'ban, ya, di bulan Sya'ban Nabi berpuasa, di bulan Rajab Nabi juga berpuasa. Ya, apa pesan buat kita? Pertama, ya, Nabi suruh kita untuk latihan. Sudah mulai mencicil nih Bapak Ibu. Satu, mengingatkan kepada kewajiban kita yang belum terpenuhi, apa? Membayar hutang puasa, ya, bayar hutang puasa. Dua, setelah membayar hutang puasa, ada lagi hikmahnya apa? Agar kita sudah terbiasa dengan puasa sebelum datang bulan Ramadan. Orang itu kalau mau tanding latihan dulu, ya. Jangan pas lagi bulan Ramadan langsung puasa. Biasanya kaget, ya. Perut kaget, ngelilit, itulah akhirnya yang membuat jadi mah, ya. Tapi kalau dari mulai Sya'ban, bahkan sebelumnya dari mulai Rajab, udah pelan-pelan kita latihan. Meskipun gak terus puasa tiap hari, ya pokoknya Senin, Kamis, ada hari Ayyamul Bid, ya 13, 14, 15 kita puasa, ya. Ada hari lagi hari-hari yang mulia kita puasa. Nah, itu udah cukup, ya, buat kita latihan. Ya. Jadi latihan ini harus dari sebelumnya, jangan pas lagi hari H baru kita berpuasa. Kecuali Nabi memang larang kita berpuasa jikalau di tanggal 29 Sya'ban. Ya. Kenapa 29 Sya'ban? Karena itu hari hari Rabu. Ya. Karena bisa jadi itu hari misalkan tanggal 29 dengan tanggal 30. Khawatir tanggal 30 itu sudah masuk kepada 1 Ramadan. Bisa jadi begitu, bisa jadi belum tentu dia sudah masuk. Berarti kan ini 50-50, abu-abu ini. Ya. Makanya kan perbedaan nanti masuk Ramadan itu biasanya di 30 Sya'ban. Ya. Kalau yang satu, ya, yang MU mengatakan, oh ini sudah masuk bulan Ramadan. Yang NU belum, nggak kelihatan, apalagi sekarang hujan, kealangan sama awan, ya, hujan mulu. Sekarang sampai diprediksikan tanggal 28, ya, sampai PJJ, ya, anak sekolah ini sekarang PJJ, betul nggak? Iya, sampai tanggal 28, karena prediksi BMKG baru 10 menit, hujan lagi 10 menit, hujan lagi. Ya Allah, Jakarta berasa puncak ya Pak ya. Tapi banjir Pak sini nggak di Jakarta Timur? Ya, enggak ya, aman ya. Nah, jadi gitu. Kita itu sudah dari sekarang, ya, mencicil itu. Bisa puasa Senin Kamis, laksanakan. Mumpung ada kesempatan, ya, bisa puasa Ayyamul Bid, laksanakan. Ya, jadi apa namanya tadi? Bulan Sya'ban itu bulan pelatihan, ya. Pelatihan. Sya'ban itu pelatihan maknanya, ya.
Bukan hanya sekedar puasa, Bapak Ibu. Ya, baca Quran juga sudah mulai latihan dari sekarang. Jangan berharap kita bisa khatam di bulan Ramadan kalau kita dari sekarang belum buka-buka Al-Quran. Ya. Itu Quran yang ada di atas lemari, coba diturunin Bu, ya, dielap. Ya. Saya rasa rada tebal debunya itu, belum diturun-turunin, ya masih di atas, belum ditaruhnya ya. Itu diturunin, coba dibuka sehari 100 ayat, gitu. Bisa nggak Bu? 100 ayat kalau cuma hanya juz amma sih bisa Ustaz, cuma kalau Al-Baqarah bener juga sehari 100 ayat. Ya. Sehari buka pelan-pelan 10 ayat, besok tambah lagi 20 ayat, besok lagi nambah 25, gitu Pak. Ya. Jangan pas lagi Ramadan buka Quran. Ya. Sebelum Ramadan nggak pernah dibuka, nanti udah sawat, tutup lagi, taruh lagi di atas lemari. Udah dibuka lagi tapi setahun tuh. Ya, betul. Nah, makanya kita sekarang nih karena bulan Sya'ban ini adalah satu bulan banyak yang banyak kebaikannya, dua juga bulan diperintahkan kita menyucikan jiwa kita, membersihkan jiwa kita, yang ketiga bulan pelatihan. Ya, latihan. Ya, kita ini kalau nggak latihan manusia itu nggak bisa. Gitu. Bulan Quran, ya pengennya kita tuh kan Ramadan khatam Quran. Ya, tapi kalau kita dari sekarang nggak dibiasain, itu di Ramadan itu berat. Soalnya satu hari itu 1 juz. Ya. Satu hari 1 juz. Ya. Baru itu 30 hari 30 juz. Kalau Ramadan 30 hari. Kalau Ramadan 29 kan berarti ada yang dikeber satu. Sehari 2 juz. Kadang kalau tak darus kita baru terbuka semangat, tapi kalau lagi di rumah mah mulai setannya datang. Males. Ya. Nah, sekarang nih bulan Sya'ban belum ada tadarus di masjid. Ya, kita di rumah pada subuh ya, sambil nungguin kita sebentar lagi mau berangkat kerja, ya buka dulu walaupun hanya sekaca ya, sekaca, tapi kita baca itu Al-Quran ya. Mudah-mudahan bulan Ramadan ini kita bisa khatam Al-Quran, amin ya. Ibu-ibu biasanya khatam Bu? Khatam berapa kali? Khatam 2-3 kali sendiri Pak? Baca sendiri atau baca bersama-sama ya? Bersama-sama, muter orang lain yang baca kan gitu ya. Kita yang nyimak, maksudnya khatam sekali 2 kali, asal kita baca sendiri dari pertama sampai akhir, cakep ya, bagus itu. 2 khatam luar biasa ya. Jadi gitu ya, latihan, ini latihan, bulan latihan. Jadi meskipun kita merasa sanggup, merasa mampu untuk berpuasa, saya udah biasa, ya insya Allah sih tiap tahun kalau menyambut Ramadan sih perut saya nggak kagetan Pak Ustadz. Ya iya, tapi kan kalau kita dari mulai sekarang, satu bukan hanya sekedar niatan latihan, pahala kita juga banyak. Dapat pahala fadilah bulan Sya'ban, dapat pahala fadilah Senin Kemis, ditambah lagi mungkin kita dulu-dulu yang kita lupa niatin aja kodok, walaupun nggak tahun yang lalu, ya entah kapan gitu ya, entah misalkan tahun keberapa, 2010 apa 2009, jangan-jangan pas lagi kita pendidikan dulu lupa kita puasa, ya Pak. Nah, itu niatin aja kodok, mumpung masih ada umur. Kan takutnya lupa tuh dulu-dulu. Ya Allah, dulu perasaan pernah saya itu ya, kapan waktu itu saya nggak puasa di bulan Ramadan itu. Jadi dalam sebulan cuma puasa 5 hari katanya. 25 harinya nggak puasa. Oh, zaman dulu waktu masih jahiliyah tapi lupa. Ya makanya dicicil.
Mumpung kita masih ada kesempatan, Pak. Karena kan kita lihat coba, saudara-saudara kita, ada mungkin tetangga kita, sahabat kita, yang bulan Rajab kemarin dari dipanggil Allah. Ya. Bulan Syaban ini mungkin juga dipanggil Allah. Gak sampai bulan Ramadan, makanya kan doa Nabi, Allahumma barik lana fi Syaban, ya Allah berkatkan kami di Syaban dan berkatkan kami di Rajab, berkatkan dan sampaikan kami di bulan Ramadan. Apa berkah itu, Bapak Ibu? Ya. Berkah ini al-barokah. Ada seorang ulama mengatakan, ma'wal barokah. Apa berkah itu? Berkah itu faidun rahmaniyun, ya, minallahi ta'ala, ya, sesuatu pemberian langsung anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana jikalau berkah itu sudah sampai kepada sesuatu, melekat kepada sesuatu, maka sara ba'idan qariban wa sara qalilan katsiran, yang jauh akan menjadi dekat, yang sedikit akan menjadi banyak, yang sulit wa sara sa'bah sahlah, dan yang susah sulit kita hadapi akan menjadi mudah. Itu namanya berkah. Jadi kita minta Allah, ya Allah berkahi saya bulan Rajab. Berkah itu bukan banyak aja, Pak. Orang kan selama ini mengartikan berkah itu, oh pokoknya kalau banyak berkah, gitu ya. Tapi berkah itu nggak banyak aja. Itu sebuah anugerah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada seorang hamba. Kalau orang hamba itu sudah mendapatkannya, sara ba'idan qariban, yang jauh pun akan menjadi dekat. Jadi yang jauh dari dekat gimana tuh? Misal, contoh, kita berat, ya, pengen banget kita makan buah, misal, makan buah-buah anggur, pengen banget, tapi nggak punya uang, kan rasanya jauh tuh, ya, untuk mendapatkan itu. Tiba-tiba ada saudara, ada kenalan kita, ada tetangga datang ke rumah kita. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, ya Pak, ada apa Pak? Ini ada oleh-oleh sedikit dari saya. Masa ini buka anggur, ya, alhamdulillah. Kan jauh kita pengen dapetin anggur tuh, ya Allah rasanya, aduh kayaknya gimana ya, orang duit nggak punya, gitu ya, pas-pasan. Tapi kan dalam hati aja, ya nggak cerita sama orang-orang. Tapi kalau udah orang itu diberikan keberkahan sama Allah, maka sesuatu yang jauh di matanya dia mungkin agak sulit digapainya akan menjadi mudah, ya, akan menjadi dekat, ya. Kayaknya jauh harapan Bapak buat kamu, nak, kamu bisa lulus, gitu ya, kira-kira jauh harapan Bapak. Tapi kalau kita dikasih keberkahan, Bu, Pak, ya, yang jauh tadi itu harapan jadi dekat. Ternyata anak kita diterima, lulus, nggak punya siapa-siapa, nggak kenal siapa-siapa, nggak pakai orang dalam, ya, itu namanya berkah. Jadi berkah itu nggak selalu dikit jadi banyak, ya. Yang jauh bisa menjadi dekat, yang dikit bisa banyak. Tuh, itu berkah tuh, dikit bisa banyak, dan yang sulit jadi mudah. Mudah itu ya, ada aja jalannya, itu namanya berkah, gitu. Makanya Allahumma barik lana fi Rajab, ya Allah berkahkan kami, biar kami ini mudah, biar kami ini, ya, sesuatu yang jauh mungkin menjadi cita-cita kami, harapan kami, hajat kami, mudah-mudahan didekatkan, ya, diwujudkan, direalisasikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di bulan Syaban juga, ya Allah, Ramadan sudah makin dikit lagi, makin dekat kepada kami. Sampaikan kami ke sana, ya Allah. Ya, umur hanya milikmu, ya, yang mana kita nggak bisa otak-atik itu umur. Ya, nggak kayak kita lagi beli makanan, makan bakso, habis nambah Bang, kan nggak bisa. Kalau umur udah habis, emang bisa nambah kita sama Israel? Nggak bisa. Ya, mereka Israel nambah dong setahun, kan nggak bisa. Ya. Maka kalau udah umur begitu.
Nah jadi yuk latihan kita ini di bulan Sya'ban ya, puasa diniatin tadi, baca Quran juga. Makanya kata Nabi dalam hadis Nabi ya, Nabi bersabda di hadis yang lain ya, al jannatu mushtaqun au mushtaqatun ila arba'in nafar. Surga itu sangat rindu sama 4 golongan orang ini. Pertama, mutmi'il jihad, orang yang memberikan makan ya, memberikan makan kepada orang lain, itu surga rindu sama orang itu. Yang kedua, wasaimi Ramadan ya, orang yang berpuasa di bulan Ramadan ya. Maka jangan sampai kita ini ninggalin puasa Ramadan sengaja nggak puasa, kecuali memang atas udur, entah sakit, entah sabar ya. Jangan sampai kita sengaja ninggalin bulan Ramadan tidak berpuasa ya. Bahkan seorang ulama mengatakan orang yang sengaja meninggalkan bulan Ramadan itu tidak berpuasa dosa besar ya, bukan hanya sekedar mengqadha, bukan urusannya mengganti doang, tapi dia mendapatkan dosa besar. Yang ketiga, tahlil Quran, orang yang baca Quran ya, baca Quran, iqra'ul Quran, baca Quran. Orang baca Quran itu dicintai, dirindukan oleh surga ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian inilah sedikit ya bulan Sya'ban itu ya. Ya, dikatakan di sini man ahya lailatul id, man ahya lailatul id, barang siapa yang menghidupkan 2 malam Id, itu Idul Fitri dan Idul Adha, walailatan nisfi Sya'ban, dan malam 15 Sya'ban, lam yamut qalbuhu yauma tamutul qulub, maka hatinya tidak akan mati di mana pada hari orang-orang hatinya mati ya, redup, yaitu hari kiamat nanti. Hari berkumpul manusia itu banyak orang yang hatinya redup. Maka kata Nabi, siapa orang yang menghidupkan 3 malam nih, malam Idul Fitri, malam Idul Adha, berlima takbiran, 1 malam nisfu Sya'ban ya, maka dia tidak akan mati hatinya nanti, di mana di saat orang-orang akan mati hatinya, yaitu di yaumul kiamat ya. Nah kemudian ya, makanya ini diadakan nisfu Sya'ban. Kenapa? Ini dalilnya ini nih Pak, diadakan nisfu Sya'ban ini ya, ini dalilnya ini. Apalagi perkataan Imam Ahmad ini, hadis Imam Ahmad, anna Rasulullah SAW qala, bahwasanya wa tusamma lailatul maghfirah, tusamma lailatul maghfirah aidan, bahwa nisfu Sya'ban juga dinamakan malam pengampunan ya, malam pengampunan. Lama rawa Imamul Ahmad, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, anna Rasulullah SAW qala, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, innallaha la yattali'a lailatan nisfi min Sya'ban ila ibadi, sesungguhnya Allah melihat pada malam Sya'ban itu 15 Sya'ban, ila ibadi, melihat hamba-hambanya. Fayaghfiru li ahli ardi ila rajulaini, dilihat hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala oleh Allah pada malam nisfu Sya'ban, maka Allah ampunkan segala penduduk bumi, ila rajulaini, kecuali 2 golongan ini ya. Semua penduduk bumi malam nisfu Sya'ban Allah tengok ya, dilihat kepada hamba ini ampuni, kecuali 2. Apa 2 orang ini, 2 golongan ini? Pertama, musyrikin, orang yang musyrik ya, orang yang menyekutukan Allah, orang yang tidak beriman sama Allah, enggak Allah ampuni ya. Yang kedua, wa musakhinin, dan juga orang yang masih doyan mabok minuman keras ya, itu Allah enggak ampuni ya. Dalam riwayat lain ya, wa muqatiin, dan yang memutus silaturahmi, Allah enggak ampuni ya. Ini hadis ini ya, hadis riwayat Imam Ibnu Majah ya, Sunan Imam Ibnu Majah, hadisnya hasan lagi ya, hadisnya itu tingkatannya hasan ya. Jadi kenapa kita ini menghidupkan malam nisfu Sya'ban? Dibaca Yasin biasanya 3 kali. Kalau pembacaan Yasin tidak ada memang dalilnya,
Cuman ulama-ulama kita hanya saja berinisiatif, Pak. Ya, daripada malam Nisfu Sya'ban khatamin Quran, kan belum tentu semua orang awam bisa. Ya, ya kalau Bapak Ibu bisa khatamin Quran sih nggak apa-apa. Kira-kira bisa nggak semalam khatam Quran? Iya, berat ya. Nah, lebih baik ya udah baca Yasin. Yasin itu hatinya Quran. Ya, man qara'a Yasin faka'annama qara'al Qur'ana kullah. Ya, maka inna Yasin qalbul Quran. Sesungguhnya Yasin itu adalah isi hati Al-Quran, jantung. Ya, maka siapa yang baca Yasin seakan-akan dia telah membaca Al-Quran sepenuhnya. Begitu sabda Nabi dalam hadisnya yang lain. Nah, makanya ulama kita dah yuk baca Yasin 3 kali. Gitu. Ya, jadi ini gak ada perintah baca Yasin, betul. Ya, biar Bapak Ibu tahu bahwa oh iya, kebiasaan amalia kita kenapa membaca Yasin? Ya, karena begini pendapatnya, begini dan seperti ini. Nah, Allah itu ampunin kecuali 2 ya. 2 tadi itu dalam hadis ini dikatakan 2, ya, musyrikin wa musahin. Kalau dalam hadis lain musyrikin wa muqatiin, wa qatiin, orang musyrik dan orang putus silaturahim. Ya, makanya biasanya kalau di daerah saya ya, daerah orang Jakarta itu sebelum Ramadan itu ada pengajian keluarga. Ya, dikumpulkan keluarga, ya sepupu semuanya, keluarga besar ini. Nah, itu menyambut bulan Ramadan. Biar ketemu ya langsung maaf-maafan, jangan sampai kita divonis menjadi orang yang memutus silaturahim. Ya, jangan dilihat oleh Allah menjadi orang yang memutus silaturahim, sehingga kita tidak mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang kita harapkan saat di bulan Sya'ban ya. Nah, ini Nabi katakan terakhir ya. Ya Humairah. Nah, ini anta fi wadin wa ana fi wadin. Ya Humairah, Nabi katakan kepada Sayyidah Aisyah. Jadi biasanya kalau Humairah itu Sayyidah Aisyah. Ya Humairah, amma ta'lamina anna hadhihi lailah lailatul nisfu min Sya'ban. Wahai istriku yang pipinya kemerah-merahan, ya. Apakah engkau tidak tahu bahwa malam ini adalah malam nisfu Sya'ban? Ya. Kemudian kata Nabi, innallaha azza wa jalla, sesungguhnya Allah Ta'ala fi hadhihi lailah, pada malam ini, utaqa'u minan nar, membebaskan hamba-hambanya dari neraka. Nah, 1 pengampunan, 2 dikasih pembebasan. Ya. Kita mohon maaf Bu ya, jangan sampai misalkan ya kita ini kan ada potensi ya, pasti kita mampir ke neraka dulu, kan gitu kira-kira Pak ya, karena sebab kita merasa sadar bahwa kita ini bukan orang yang bersih banget. Jadi kita merasa bahwa kita potensi kita ini mampir ke neraka dulu sebelum masuk ke surga, mungkin seperti itu. Tetapi Allah akan bebaskan, artinya Allah akan jamin kita itu bisa jadi orang yang dipilih oleh Allah untuk tidak dimasukkan ke neraka, artinya masuk surga bighairi hisab. Ya, bi'ada disirri wal minna. Allah berikan ini khusus pada malam nisfu Sya'ban. Ya, bi'ada disirri wal min bani kalbin. Ya, Allah akan ampuni itu hamba-hambanya tadi yang berdosa, dijamin dibebaskan dari api neraka sebanyak bulu yang ada di domba. Ya. Betapa banyak bulu di domba? Bisa hitung bulu domba Pak? Bisa hitung? Kalau bisa, saya kasih duit 100.000 Pak. Bulu domba bisa hitung, jangan kan bulu domba, bulu jenggot, bulu kumis kita nggak tahu. Lagi bulu domba segitu lebatnya, ya. Ila sintati nafarin, kecuali 6. Ya, kecuali 6. Apa itu? Yang 6 ini yang jauh potensi diampuni oleh Allah, dapat pembebasan dari api neraka. 6 itu. Pertama, mudmini khamrin. Pertama, orang yang masih suka minum minuman keras. Ya, ini yang masih suka mabok, ya. Jangan, ini nggak dapat jaminan nih bebas neraka nih. Ya,
Wala akin liwalidayhi, dua, orang yang durhaka orang tua. Ini Nabi pesan ke Siti Aisyah, ya, orang durhaka orang tua. Makanya kalau bulan Sya'ban ini sebelum malam nisfu Sya'ban, telepon kalau masih punya orang tua kita, minta maaf sama orang tua. Takut-takutnya kita termasuk orang yang durhaka orang tua. Kalau dekat sama kita, datengin, ya, datengin langsung, ketemu sama orang tua. Wala musirin ala zina, ketiga, golongan yang tidak akan dapat pembebasan api neraka pada malam nisfu Sya'ban, orang yang masih suka berzina, main perempuan, ya, nih gak bakalan dapat pengampunan dari api neraka sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keempat, wala musawimin, ya, orang yang suka ngejelek-jelekin orang lain. Ya, empat nih, Bapak Ibu, hati-hati, nggak terasa kita kalau lagi ngobrol, lagi bicara, ya, sama tetangga, sama jamaah, tanpa terasa kita menjelek-jelekan orang lain, ya, bahkan menjatuhkan orang lain. Nah, ini tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Wala madrobin, dan orang yang suka, yang keberapa ini? Yang kelima, orang yang suka menganiaya, ya, mukulin, ya, menganiaya pokoknya. Ya. Madrobin itu menganiaya, nyakitin. Yang keenam, kotak. Apa kotak? Kotak ini orang yang suka fitnah. Ya. Kotak juga suka fitnah. Ya. Tuh kata ibu itu, Mbak, masa dibilang katanya udah kuntet, jelek, dan gitu. Oh, masa sibuk dia, saya dengar kadang-kadang dia ngomong dipitnah nih, adu domba nih. Ya. Adu domba. Bapak pernah dengar kan Pak? Dia kan pernah ngomong sama saya kalau katanya Bapak tuh orang yang pelit, katanya. Ya. Sampai ke orang ini, ya, disampaikan ke orang itu. Jadi adu domba antara si fulan dengan si fulan, dia adu domba. Ini kontak. Ya. Awas, jangan kita jadi orang tukang adu domba. Ya. Nanti di yaumul kiamah, satu bukan hanya sekedar makan. Kita makan daging saudara kita. Kalau orang adu domba itu, nanti kita akan diambil pahala kita, kebaikan kita kepada orang lain, ya. Dan bahkan kalau pahala kita udah habis, yang namanya dosa orang itu ditaruh ke kita. Jadi kita orang muflis, orang bangkrut, ya. Naudzubillah min. Ya, itu Pak ya, itu nisfu Sya'ban, ya, kelebihan nisfu Sya'ban. Makanya dalam kesempatan ini saya ingin tarhib Ramadan, ya, dalam menyambut bulan Ramadan. Insyaallah kalau dalam menyambut bulan Ramadan dengan kita memanfaatkan bulan Sya'ban ini dengan sebaik-baiknya, insyaallah berarti kita sudah siap menyambut tamu yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Ya. Yarfirul dzunub, barulah Ramadan itu disebut membakar dosa-dosa kita. Litakirul qulub, barulah hati kita bersih, ya, karena sebab kita ditahan daripada makan, ya, makanan itu makin banyak, maka itu yang membuat hati kita rada kotor, ya, mohon maaf, ya. Kenapa orang itu hatinya rada kotor? Karena makanannya banyak. Kok gitu sih, nyambungnya gimana sih, San? Nyambungnya begini kata ulama, hati posisinya ada di atas perut, di bawah perut, di atas. Hati ini di atas perut, Pak. Bapak kalau lihat dalam kedokteran juga ini nyambung ini. Kalau kita seumpama masuk makanan kita ke dalam perut kita, kemudian nanti diserap nutrisinya, nutrisi itu akan kembali kepada hati itu. Ya. Tapi kalau nutrisi yang kita makan terlalu banyak, hati ini bekerja keras. Nah, sedangkan dalam ilmu agama, ya, yang namanya wajah itu pasti di atas tungku, Pak. Ya. Nah, sekarang hati ini kan di atas perut. Kalau perut terus kita isi, ya, baik ini bicara yang haram, ini bicara yang halal, berarti di bawah ini tungku ini kebakar terus. Ya.
tunggu ini nyala terus. Kalau tunggu ini nyala, maka kan nanti keluar asap. Asapnya kemana? Ke atas, ke bawah? Ada nggak asap yang ke bawah? Dan asap ke atas kan? Asap ini ke atas. Ya, pernah lihat ada asap ke bawah? Asap itu kan ke atas. Makanya asap ini ya, yang tungku yang selalu membakar terus, yang bekerja terus dalam perut, asap ini naik ke atas sehingga hati ini menjadi kotor. Ya. Makanya orang yang sering makan tidak pernah merasakan lapar, biasanya hatinya kurang peka. Ya. Biasanya mata hatinya kurang jeli. Kenapa? Karena dia terhalang dengan asap, gitu ya. Nah, kalau udah kaca itu kena asap banyak, lama-lama gelap Pak. Kita nggak bisa melihat di dalam. Nah, itulah kata para ulama. Makanya puasa itu satu-satunya ibadah, Bapak Ibu, yang satu ngajarin syukur, yang satu ngajarin sabar. Pagi sampai terbenam matahari ngajarin sabar. Malam sampai sahur ngajarin syukur. Coba. Tidak ada ibadah yang dua-duanya ini mendapatkan. Ya, kita bisa mendapatkan dua-duanya. Sabarnya dapat, syukurnya dapat. Ya, jadi kalau lagi malam bersyukur banget ya kita bisa makan. Pas lagi pagi kita betul-betul merasakan sabar. Nah, ini hanya di bulan puasa. Nah, Bapak Ibu yang kami muliakan, ya ini mungkin ya yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Ya udah Islam ya? Ya. Duha enggak? Hah? Ya alhamdulillah kalau tuntas kita bisa langsung duha. Ya jadi sekali lagi pertama ya ini kan bulan Sya'ban, saya secara pribadi mengucapkan mohon maaf ya, saya mengaturkan kepada para jamaah, ketua DKM dan para pengurus, ya saya Bapak Ibu sekali lagi karena nanti saya kajian di bulan Februari itu kalau nggak salah masuk Ramadan. Ya kalau minggu ketiga berarti sudah masuk bulan Ramadan. Ya makanya saya mengucapkan kepada Bapak Ibu sekali lagi mohon maaf ya atas kekurangan dan kesalahan saya selama ini yang dalam pengajaran penyampaian saya di kajian Nurul Ikhlas ini, khususnya di minggu yang ketiga. Kalau ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon dibukakan pintu maaf yang setinggi-tingginya. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa memaafkan kami dari kesalahan-kesalahan kami selama ini, baik yang saya sengaja maupun tidak sengaja. Dan mudah-mudahan kita semua bisa bertemu di bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan hidayah dan taufik dari Allah, dalam keadaan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentu keistiqomahan sehingga kita bisa menjalankan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Nah, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan membaca suratul Fatihah. Kita niatkan minta kepada Allah agar kita diberikan kesehatan, panjang umur, diberikan keluasan rezeki, kemudahan dalam segala urusan, diberikan perlindungan daripada segala macam bahaya, bala bencana, dan juga kita mohon kepada Allah dengan Al-Fatihah ini agar Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita di bulan Ramadan, dijadikan Ramadan tahun ini Ramadan yang penuh keberkahan, Ramadan yang penuh ibadah, Ramadan yang penuh dengan semangat dan kekuatan kita dari Allah Subhanahu wa taala, agar kita diberikan taufik oleh Allah untuk bisa beribadah di bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi berikutnya bisalih ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi sirri asraril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa qul ya karim wa qul ya rahman ya arhamar rahimin. Allahumma bihamdika
الفاتحة وبسر الفاتحة وبكرامة الفاتحة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. ربي زدنا علما ويقينا. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليم. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم يسر أمورنا. اللهم إنا نسألك اللهم إنا نسألك عزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. لا تدع في مقامنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا يسرتها وقضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا